Alhamdulillah, I hope all of you in a good condition and Allah keep us from coronavirus. Amin ya rabbal alamin. Okay, this topic will be divided into two parts. Part 1 you will see after this opening, and part 2 you will see on next video. Okay, before we start our study, let's pray together. Ananda, video tersebut merupakan cuplikan terjadinya bencana alam tsunami, di mana tsunami ini jika menghasilkan gelombang air yang besar, maka akan mengakibatkan kerugian dan juga kerusakan. Nah, bagaimana proses terjadinya tsunami? Yang pertama, terjadi gempa bumi ataupun letusan gunung berapi. Nah, di mana air di tepi pantai tiba-tiba saja surut secara tiba-tiba atau tidak wajar. Nah, biasanya juga mengeluarkan bau garam yang menyengat. Nah, setelah itu barulah laut memuntahkan kembali air yang sudah hilang atau surut secara tiba-tiba tadi ke daratan atau tepi pantai, yang dimana jika gelombang ini besar maka bisa menyebabkan kerusakan dan juga memakan korban jiwa. Proses terjadinya tsunami bisa dijadikan teks eksplanasi, karena sejatinya teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan terjadinya peristiwa alam maupun peristiwa sosial. Nah, kemudian juga teks tsunami ini sesuai dengan ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini ialah Ananda mampu mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Seperti yang sudah Miss jelaskan, kita akan membahas mengenai teks eksplanasi mulai dari pengertian, tujuan, hingga ciri-ciri teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi, yakni teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya sebuah peristiwa alam atau peristiwa sosial. Tujuan teks eksplanasi: yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu fenomena atau peristiwa.
Selanjutnya, ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Fakta artinya benar-benar terjadi. Yang kedua, membahas fenomena ilmu pengetahuan seperti metamorfosis kupu-kupu, katak, dan yang lainnya. Yang ketiga, informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca karena dalam teks eksplanasi tidak terdapat opini. Yang keempat, menggunakan kata penanda waktu seperti sesudah, sebelum, kemudian. Yang terakhir, fokus pada hal generik seperti tsunami, hujan, dan banjir. Nah, kemudian di sini ada soal latihan. Miss akan membacakan soalnya, kemudian Ananda jawab ya di rumah. Nanti soal ini akan kita bahas pada video teks eksplanasi part 2. Soal yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi termasuk dalam A. Tujuan teks eksplanasi, B. Pengertian teks eksplanasi, C. Ciri-ciri teks eksplanasi, atau D. Struktur teks eksplanasi. Nomor 2, salah satu ciri-ciri teks eksplanasi sebagai berikut, kecuali A. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta, B. Membahas fenomena ilmu pengetahuan, C. Berusaha mempengaruhi pembaca, atau D. Menggunakan kata penanda waktu. Nah, soal yang ketiga, pengertian teks eksplanasi yang tepat ialah A. Teks yang berisi penjelasan opini penulis tentang peristiwa alam maupun sosial. B. Teks yang berisi penjelasan tentang ciri-ciri suatu benda. C. Teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa alam maupun sosial. Atau D. Teks yang berisi penjelasan tentang informasi sebuah barang atau jasa. Soal yang terakhir, salah satu ciri-ciri teks eksplanasi ditandai dengan penggunaan kata sebelum, sesudah, kemudian yang disebut juga dengan A. Kata penanda waktu, B. Fenomena ilmu pengetahuan, C. Berusaha mempengaruhi pembaca, atau D. Sebab akibat terjadinya peristiwa. Silakan Ananda Miss jawab di rumah, kemudian kita akan bahas pada video teks eksplanasi part kedua. Sampai jumpa.